Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya Pramad Siva yang berjaga pada pagi hari ini. Saya adalah mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang yang saat ini sedang dinas pagi ya Pak di ruangan ini selama 2 minggu dan kurang dari 1 minggu lagi. Saya dinas pagi dari pukul 7 sampai pukul 2 siang. Di sini saya akan merawat Bapak selama 2 minggu ya Pak. Nama lengkap Bapak siapa ya kalau boleh tahu? Nama saya Nandung Riksandoko. Bapak lebih senang dipanggil siapa? Riksa. Bagaimana perasaan Bapak saat ini? Saya kurang tenang, Bu. Kenapa Pak? Saya mendengar suara-suara di kepala saya, Bu. Dari yang saya baca dari data pengajian Bapak, Bapak masuk ke rumah sakit ini karena sering mendengar suara-suara ejekan ya Pak? Nah, betul, Bu. Seberapa sering Bapak mendengar suara-suara yang tidak diinginkan? Sangat sering, Bu. Sangat sering ya Pak? Sangat. Berapa lamakah suara itu terdengar Pak? Sangat lama, bisa setengah jam, Bu. Setengah jam Pak? Iya. Lama ya Pak? Iya. Kira-kira menurut Bapak dari mana suara-suara itu terdengar? Dari diri saya, Bu. Dari Bapak sendiri, Iya. bukan dari orang lain? Bukan. Oke, kira-kira seberapa keras Pak suaranya? Duh, itu sangat keras, Bu, sehingga mengganggu saya. Mengganggu Bapak? Iya. Wah, apakah Bapak yakin suara itu dari diri sendiri atau dari luar? Yakin dari Yakin diri sekali, sendiri. Pak? Yakin. Kira-kira seberapa sering suara yang Bapak dengar? Apakah bersifat negatif atau positif yang menggerakkan Bapak? Negatif, Bu. Negatif? Negatif. Seperti apa ya Pak? Seperti, oh kamu jelek gitu. Kira-kira seberapa sering isi suara yang Bapak dengar? Apakah negatif atau positif? Negatif, Bu. Negatif? Iya. Kira-kira isi suaranya seperti apa ya Pak? Kamu jelek, kamu harus pergi dari sini, gitu, Bu. Oke. Kemudian seberapa sering Bapak merasa tidak nyaman karena suara tersebut? Jadi kayak mengganggu aktivitas Bapak sehari-hari gitu. Wah, sangat sering, Bu. Mengganggu Sangat sering, sekali. Pak. Ya. Sangat mengganggu. Oke. Seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suara itu, Pak? Wah, sangat besar, sangat mengganggu. Apakah Bapak jadi tidak bisa melakukan sesuatu seperti menonton TV, beraktivitas yang lain, Nah. atau bagaimana? Itu bikin saya tidak fokus. Tidak fokus, Pak? Iya. Oke. Seberapa Bapak kira-kira bisa nggak untuk mengendalikan suara itu? Saya belum bisa, Bu. Belum bisa Pak. Baik, karena Bapak belum bisa mengendalikan suara-suara itu, jadi nanti saya akan membantu Bapak untuk mengatasi ya Pak, untuk mengatasi suara-suara itu agar hilang begitu. Baik Bapak, apakah sebelumnya Bapak mengetahui cara untuk mengontrol halusinasi dengan benar? Belum. Apakah Bapak sudah siap untuk melakukan hal-hal yang akan saya berikan nanti? Siap. Siap, baik Bapak. Kalau menurut Bapak, apakah dengan cara yang saya nanti akan berikan itu dapat mengurangi suara-suara tersebut? Iya. Oke. Bagaimana kalau kita berdiskusi tentang cara mengontrol halusinasi dengan menghardik? Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Bu. Oke, apakah Bapak belum mampu mengidentifikasi adanya halusinasi? Misalnya kayak suara-suara yang tidak didengar oleh orang lain, seperti yang mengatakan Bapak jelek tadi. Iya, belum bisa. Belum bisa? Belum. Oke. Apakah Bapak tidak bisa membedakan antara ini realita ataukah halusinasi begitu? Susah. Susah, tidak bisa membedakan ya Pak? Iya. Apakah Bapak membutuhkan teknik untuk mengontrol halusinasi lagi? Saya butuh, Bu. Butuh sekali ya Pak ya. Untuk waktunya sekitar 15 menit. Apakah Bapak ada ingin tambahan waktu atau bagaimana? Sudah cukup. Sudah cukup 15 menit ya Pak. Untuk tempatnya nanti Bapak ingin di mana? Di sini aja ya. Ya baik Bapak. Rasa kerja. Selamat pagi Bapak. Hari ini kita akan belajar untuk mengontrol halusinasi ya Pak. Ya. Bagaimana kalau kita latih cara yang pertama terlebih dahulu, yaitu dengan cara menghardik. Apakah Bapak sudah mengerti apa yang dimaksud mengontrol halusinasi dengan menghardik? Belum tahu, Bu. Belum tahu ya Pak? Belum. Karena ini baru pertama kali ya Pak? Nah, itu. Ya. Menghardik itu adalah cara mengontrol halusinasi khusus untuk suara-suara Pak, yang Bapak dengar sehari-hari itu. Ya. Nah, dengan cara menolak atau memarahi suara tersebut secara tegas. Jadi nanti kalau ada suara-suara Bapak bisa marah dengan keras.
Oh ya. Stop, berhenti, cukup. Begitu ya, Pak. Oh ya ya ya. Nah, untuk tujuan dari latihan ini itu agar Bapak lebih merasa berkuasa, Pak, atas halusinasinya. Jadi Bapak tidak disetir begitu, Pak, dengan suara-suara tersebut. Jadi Bapak bisa berkenan untuk mengusirnya. Ya ya ya. Oke. Dan tujuan yang lainnya ini untuk Bapak bisa membedakan apakah suara tersebut itu benar atau enggak. Untuk hal-hal yang perlu dipersiapkan yaitu adalah waktu, komitmen, dan kesiapan mental dan posisi yang harus tahu jika sedang sendiri atau dengan orang lain. Oh ya. Oke, untuk cara yang pertama, saya akan mempraktekkan terlebih dahulu ya Bapak. Ya. Baru nanti Bapak mempraktekkan kembali apa yang sudah saya lakukan. Ketika sendiri, Bapak bisa mengucapkan cara ini. Begini Bapak, jika suara itu muncul, katakan dengan keras, pergi. Seperti itu. Pergi, saya tidak mau mendengar. Begitu ya Bapak? Ya. Atau kamu suara palsu. Itu apakah Bapak bisa mencontohkan? Bisa. Silahkan. Ya. Pergi kamu suara palsu. Nah, betul sekali Bapak. Kalau misalkan Bapak sedang di keramaian nih, sedang banyak orang, Bapak katakan dalam hati aja ya, kayak dalam Apa hati, itu? Apa itu? Pergi, Oh, pergi, pergi. gitu. Jangan ganggu aku, kamu suara palsu, begitu ya Bapak. Oh, iya. Tapi hanya di dalam hati aja. Jangan teriak. Jangan teriak karena itu di keramaian, nanti bisa menimbulkan Tuhan. Iya, betul sekali Bapak. Coba Bapak bisa ulangi lagi jika Bapak sedang sendirian. Bagaimana cara menolaknya? Dengan teriak. Betul. Pergi kamu suara palsu. Wah, betul sekali Bapak. Untuk yang dalam hati? Sama tapi di hati ya. Iya. Iya. Betul sekali. Bagaimana perasaan Bapak setelah mengontrol halusinasi dengan berhadiah? Apakah lebih lega atau lebih plong begitu Iya, Bapak? Bu, ini lebih lega ya. Lebih lega kan? Ah. Nah, kemudian apakah Bapak masih ingat tadi kita berbincang dan belajar tentang apa? Menghardik, Ya, betul sekali. Pengertiannya apa Bapak kalau boleh tahu? mengusir dan memarahi. Oke, nggak apa-apa Bapak, itu sudah termasuk kebenar. Iya. Kira-kira bagaimana ya Pak cara latihannya? Oh, yang tadi? Iya. Ya. Pergi kamu Iya. suara palsu. Kalau itu di? Sendiri. Iya, betul sekali. Iya. Kalau di keramaian? Di hati. Iya, Iya. betul sekali. Baik Bapak, bagaimana kalau ada sesuatu yang membuat Bapak halusinasi lagi? Bapak nanti coba praktekkan latihan yang tadi ya Pak, Iya, iya. seperti mengusir tadi. Kemudian Bapak bisa melakukan teknik tersebut sampai suara itu nggak terdengar lagi Pak. Lakukan itu biasanya selama 3 kali. Itu nanti mungkin suaranya akan menghilang dengan sendirinya. Ya. Oke. Nah, bagaimana jika saya masukkan ke dalam jadwal harian Bapak? Apakah Bapak bersedia? Boleh, ya. Ya. Untuk caranya, nanti Bapak bisa mengisi kegiatan harian sesuai dengan jadwal kegiatan yang nanti akan dilakukan ya Pak. Kalau seperti tadi kan dengan cara teknik Mahadi, Bapak nanti Iya. bisa mulai menulis caranya seperti apa, pengertiannya apa, gitu. Ya. Nah, terus kemudian jika melakukannya dibantu oleh orang lain atau teman Bapak mungkin atau suster yang lain, nanti Bapak bisa membuat atau menulisnya di kolom B. Nanti saya akan perlihatkan ya Bapak. Ya. Nah, kemudian apakah Bapak sudah mengerti? Sudah. Sudah, oke. Kalau begitu nanti besok ya Bapak, nanti kalau Besok. begitu besok kita akan berbincang-bincang lagi ya Pak tentang cara-cara yang lain. Untuk cara yang kedua yaitu bercakap-cakap. Untuk mencegah suara-suara itu muncul lagi Pak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke. Untuk waktunya besok saya akan kembali sekitar pukul 9 pagi. Untuk waktunya Bapak mau berapa lama? Ataukah mau 15 menit lagi? Ya. Oke, untuk tempatnya Bapak Sama. di sini lagi? Ya. Oke, jika sudah cukup saya izin pamit terlebih dahulu ya Pak. Ya. Terima kasih. Sama-sama.